Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas pertemuan 4 praktikum Internet of Things atau IoT. Jadi tema kali ini adalah temperatur monitoring. Untuk capaian pembelajarannya, jadi diharapkan praktikan ini dapat memahami dan mengimplementasikan sistem yang dapat melakukan monitoring menggunakan layar OLED. Jadi praktikan dapat mengambil data sensor suhu untuk ditampilkan informasinya secara visual dan real time pada layar OLED. Untuk materi praktikumnya, jadi di sini kita menggunakan part baru, namanya adalah SSD 1306 OLED. Jadi ini adalah jenis display yang berbasis teknologi OLED yang menggunakan driver SSD 1306 dengan interface I2C. Juga merupakan salah satu jenis layar OLED sederhana yang umum digunakan. Jadi SSD 1306 OLED ini merupakan tampilan grafis dot matrix sederhana dengan ukurannya adalah 128 x 64 pixel atau totalnya adalah 8192. Seperti biasa, untuk praktikum awal kita buka walkthrough-nya. Saya ulang, buka walkthrough-nya, kemudian tambahkan part baru. Jadi tambahin SSD 1306 OLED display ya, yang ini. Oke, tambahin. Ya, lanjut buka modulnya. Jadi SSD 1306 OLED ini punya 4 kaki. Yang pertama ada kaki ground GND, merupakan titik acuan tegangan 0 volt. Kemudian ada VCC sebagai penyedia tegangan. Kemudian ada SCL yang berfungsi mengatur waktu transfer data, dan juga SDA yang berfungsi untuk mentransfer data antara board dan juga display. Kemudian kita ke bagian wiring. Jadi ada kaki GND, konekkan ke port GND, kemudian VCC ke port 3V3 atau ke 5V juga boleh. Kemudian untuk SCL-nya, port GPIO-nya, SCL ini ke port 22 dan SDA ke port 21. Untuk ini nggak boleh ke port yang lainnya. Jadi SCL harus ke 22 dan SDA ke 21. Karena ESP32 ini port yang support I2C yang tadi dijelaskan. Itu cuman 2 port tadi. Ntar saya tunjukkan. Nah, di sini bisa langsung konekkan aja GND ke GND, kemudian VCC di sini saya konekkan ke 3V3. Nah, SCL tadi ke 22. SCL konekkan ke 22, SDA-nya ke 21. Oke. Situ lanjut kayak biasa, kita tambahkan sebuah library namanya cari, ada fruit GFX library, dan juga ada fruit SSD 1306. Nah, kalau kalian bingung, ntar di ini ada di modul dijelasin apa aja harus ditambah. Oke, lanjut. Habis itu kita lanjut coding. Kayak biasa, di import dulu library-nya. Include Adafruit gfx.h. Terus import lagi Adafruit SSD 1306 SSD 1306.h. Oke. Selanjutnya kayak biasa, inisialisasi variabel ada fruit. Nah, yang ini nggak terlalu kelihatan ya. Yang ini oke. Ada fruit SSD 1306 untuk tipe
tipe datanya, kemudian variabelnya adalah OLED, kemudian kita kasih parameter yang pertama ini switch. Oke, jadi di sini kita deklarasi variabel lagi, kasih variabel dengan nama screen width. Tahu lebar layar, nama variabelnya screen width, lebar layarnya itu 128, kemudian tinggi layar screen height 64 ya, 64, nilainya 64. Untuk ini sebenarnya kayak deklarasi biasa, kayak integer screen width sama dengan 128, cuman ini kita pakai define biar nggak usah ngasih tipe datanya. Nah, di sini parameter pertamanya itu adalah screen width, lebar layarnya screen width, ya. Kemudian lebar layarnya height. Kemudian di sini variabel untuk parameter ketiganya itu adalah objek atau variabel untuk si SCL, serial mana tadi ya, untuk si SCL tadi, serial clock length in wire. Kemudian ini adalah pin reset. Jadi tadi ada lebar, tinggi, kemudian objek SCL dan pin reset. Untuk pin reset kasih nilai min 1 aja, jangan kasih nilai 0 karena pin 0 itu di ESP itu ada. Jadi kasih min 1 aja karena emang kita ini untuk OLED yang ini tuh nggak punya pin reset tersendiri gitu. Lanjut, habis itu kita ini nggak usah, kita loss ini aja, ini apa saja. Kemudian kita kasih if OLED, ini OLED kita ambil dari sini, OLED.begin switch. Acquisition. Switch. Kemudian ini adalah parameter kedua, ini alamat si I2C nya, defaultnya itu nih 0x3c 0x3c. Oke, lanjut. Kalau dia gagal inisialisasi OLED-nya, maka bakal print valid to start. Serial print CF OLED valid. Terus kita kasih while ya. Jadi
di sini ada sebuah infinite loop. Jadi misalkan ini gagal diinisialisasiin, dia bakal nge-while terus sampai berhasil. Jadi dia kalau misalkan ini nggak jalan, dia nggak ngejalanin program yang di bawahnya, tetap stay di if. Kalau udah, lanjutnya kita bikin sebuah hello world. Kita pertama kasih yang namanya clear display. Jadi setiap kita start, displaynya itu bakal kosong. Si layarnya ini bakal kosong, bersih. Kemudian kita set ukuran hurufnya, size-nya gede, ukurannya misalkan 1 aja. Kemudian warna OLED color, set text color, warnanya putih. Kemudian posisi teks di layarnya, let's set kursor ya, koordinatnya 02. Jadi dia bakal ada di pojok kiri, terus 2 dari atas. Kemudian kita print hello world. Kemudian kita tampilkan menggunakan OLED display. Udah bener ya. Kita coba running di sini. Ada error. Oh, kurang titik koma di sini. Ada error apa ini? Switch. Oh, kurang C. Switch cap. Oke, jadi di sini udah bisa nampilin hello world. Untuk penulisannya harus benar ya semuanya. Ini. Nah, kenapa tadi harus pakai pin 22 sama 21? Kalau kita post, nah di sini bisa kelihatan cuman 2 port ini yang support I2C. Dan ketika kalian ntar pas nambahin part udah naruh si LED-nya, ntar bakal ada kayak rekomendasi bahwa SCL tuh harus di sini dan SDA tuh harus di sini. Oke, sekarang kita coba gabungin sama project minggu kemarin yang pas pertemuan 3 yang sensor suhu. Nah, jadi di sini saya udah buat yang kemarin gitu, sensor suhu, pakai buzzer, pakai LED segala macam. Jadi kita di sini coba gabungin. Kita pengen di sini pas kita ngatur suhu itu, si suhunya tampil ke layar LED-nya, ke layar OLED-nya.
sini kita coba tambahin. Oh iya, pastiin ground si DHT22 sama si OLED displaynya tuh beda. Sangat disarankan. Kita nih pakai GND ini aja, GND 3. VCC-nya kalau mau sama nggak apa-apa ini kalau VCC. Oke. Dan SCL-nya tadi ke 22, SDA-nya itu ke 21. Terus kita biasa kayak tadi nge-import si library-nya. Ngambil sini untuk semuanya nih di segala macam bus udah diiniin. Kita tinggal copy aja. Di sini screennya juga udah ada fruit, kemudian ini inisialisasinya kita ambil. Oke, ini bus udah. Nah, di sini kita ambil tapi nggak ditaruh di setup, jadi taruh di loop biar dia pas ngerubah si suhunya dia ke update terus, ke loop terus. Jadi kita masukin di if. Oke, taruh di sini aja. Di sini kita mau 02 ini ngeprint si suhu misalkan. Suhu. Oh, langsung aja print. Sini suhunya T. Di bawahnya ini H. Oke. Jadi kalau suhunya lebih dari 50, dia bakal nampilin suhu ini, terus LED merah. Kalau suhunya lebih dari 50, LED-nya nyala kelap-kelip, birunya mati, terus busnya nyala, notnya bus nyalanya pakai yang not F. Oke. Kita coba. Oke, jadi di sini udah nyala. Dan OLED-nya di sini belum nampilin apa-apa karena kita cuman bikin ketika dia suhunya lebih dari 50. Tapi kita suhunya lebih dari 50, kita coba apakah tampil. Di sini tampil ya, buzzernya juga bunyi. Di sini atasnya ini suhu dan bawahnya ini adalah kelembapannya. Coba kita biar agak lebih bagus. Kita di sini.
serialnya ini kita hapus aja, serial hapus aja, nggak apa. Oke, suhu kemudian kelembapan. Kita buat juga buat ketika kondisinya dingin. Tapi saya mau ketika kondisinya dingin dia buzzernya tetap nyala, nggak mati, tapi dengan suara yang berbeda. Kita kasih note A misalkan. Kita coba mungkin kelamaan nih ininya compilingnya, saya pause bentar. Oke, jadi di sini udah nyala, ini pas panas, dan ketika di bawah 50 dia juga udah tampil. Oke, coba kita lihat modulnya lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan keempat segini aja. Selanjutnya ada info presensi, jadi silakan kalian tiru ini semua. Yang terakhir aja ini semuanya kalian ikutin, terus projectnya kalian simpan, terus untuk pengumpulannya itu ntar ada di vClass. Mungkin segitu aja penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.